Isu reshuffle lagi kencang nih. Siap nggak Bapak di reshuffle? 37 tahun. 37 tahun lah ngapain aja lu? Nah, saya memang pada saat saya pulang dari Amerika Serikat, saya sempat juga mengajar di beberapa kampus ya. Dan kayaknya ada yang kurang kalau belum S3 pada saat itu saya pikir. Jadi, tapi saya pengen juga aktif di politik. Jadi kan akan semakin mudah untuk pihak dari perbankan kepada para pedagang, ya kan, melewat sebuah administrasi yang lebih rapi dengan namanya digital pembayaran yang mampu menyediakan sekali lagi bahkan administrasi yang lebih sistematis dan juga lebih sederhana dan juga lebih gampang untuk dilihat, gampang untuk dipahami. Kawan akurat, kita bertemu lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Bersama saya, Aldi Gultom, wakil pemimpin redaksi Akurat.co. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Jerry Sambuaga yang merupakan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih Bang Jerry sudah mau hadir dalam program Akurat Talk bersama saya. Terima kasih, senang ada di sini. Siap Bang Jerry, makasih banyak. Nah kawan-kawan, Bang Jerry ini salah satu politisi muda yang meraih banyak pencapaian di usia yang terbilang sangat muda. Sekarang berapa Bang usianya Bang? 37 tahun. 37 tahun lah ngapain aja lu? Ini Bang Jerry udah melakukan banyak hal, baik dari segi politik maupun dalam pengabdiannya ke masyarakat. Nah kawan-kawan, kawan-kawan akurat mungkin kita akan lebih banyak menggali apa saja sih yang menjadi latar belakang karir Bang Jerry dan juga apa saja yang sudah dia kerjakan buat masyarakat dan negara kita. Lalu kita akan menggali sedikit sisi personalnya, dari sisi personal yang sangat pribadi mungkin nanti Bang Jerry mungkin berkenan untuk menjawab sedikit. Lalu kita akan menggali lagi dari segi kinerja dia sebagai Wakil Menteri Perdagangan dan juga politisi di Partai Golkar. Oke Bang Jerry. Bang Jerry ini kalau saya tahu ya, dan saya pernah membaca sedikit referensi mengenai Bang Jerry. Abang ini salah satu doktor politik termuda di Indonesia. S1-nya ilmu politik. S2 ilmu politik. S3 pun ilmu politik. S1 S2 di Amerika Serikat. S1 S2 ya betul, di Amerika. Jadi saya S1 itu di University of San Francisco, di kota San Francisco ya, di Amerika Serikat. Lalu S2 saya di Columbia University di New York. Lalu S3 di UI. Jadi begitu selesai S1 S2 ya, waktu itu saya pulang ke Jakarta dan mulai aktif di beberapa kegiatan ya, kegiatan kemasyarakatan dan juga tentunya kegiatan politik ya. Saya ingat pada saat itu kalau tidak salah tahun 2008. Jadi saya selesai S2 itu 2008. Saya kembali ke Jakarta dan waktu itu saya ingat persiapan untuk pemilu 2009. Ya, dan pada saat itu saya tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam ya, secara lebih intensif ya. Dan kebetulan pada saat itu Partai Golkar sedang melakukan perekrutan, ya kan. Dan sehingga saya banyak melihat kesempatan dan juga banyak melihat peluang-peluang untuk bisa berpartisipasi secara langsung. Tapi saya juga tetap pengen ambil S3 karena waktu itu saya minatnya sebetulnya di akademik ya, karena saya memang pada saat saya pulang dari Amerika Serikat saya sempat juga mengajar di beberapa kampus ya, dan kayaknya ada yang kurang kalau belum S3 pada saat itu saya pikir. Jadi tapi saya pengen juga aktif di politik karena tadinya kan saya melanjutkan juga S1 S2 di Amerika, S3-nya juga di sana. Nah, tetapi setelah aktif di politik, ketagihan politik ya kan, organisasi Partai Golkar dan seterusnya sampai juga persiapan untuk pemilu 2009. Sehingga saya akhirnya saya ambil aja di S3 di dalam negeri di UI. Saya tes keterima ya, dan itu sesuatu yang membuat saya jadi semakin semangat ya untuk mempelajari secara lebih langsung. Kenapa politik Bang? Jadi gini Mas, saya kan itu lahir ya, besar ya, berkembang, tumbuh itu dalam keluarga politik. Ya. Jadi saya lahir tahun 1985. Ayah saya, bapak saya itu sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 82. Jadi sebelum lahir bapak saya sudah jadi anggota DPR. Pak Teo Sambuaga. Ya, Pak Teo. Nah, sehingga itu membentuk ketertarikan. Kenapa? Saya melihat itu banyak dampak juga ke perkembangan, pemahaman, ketertarikan saya terhadap dunia politik. Karena gini, saya pikir hal yang manusiawi ya, ketika misalnya bapak saya pulang ke kantor ya, rumah,
kita makan malam sama-sama ya. Yang dibicarakan salah satunya adalah politik. Ya. Salah satunya adalah, walaupun waktu itu masih sangat muda. Walaupun masih sangat muda. Tapi udah berjajak bicara soal politik. Karena kan bapak saya bicara juga dengan ibu saya ya, dengan kakak saya. Ya, saya mau nggak mau kan juga mendengar kan, secara langsung ataupun tidak. Ya. Sehingga saya juga ingin penasaran dan membentuk ketertarikan saya terhadap politik. Ya. Jadi itu yang membentuk ketertarikan awal pada saat itu. Pada saat saya masih kecil ya, SD, SMP ya, dengarnya itu ya. Dengarnya pembicaraan seputar politik, seputar Golkar, seputar DPR RI ya. Bahkan kalau dirunut lebih ke belakang lagi ya, kakek saya dari ibu saya. Jadi bapaknya ibu saya ya. Kakek saya almarhum itu juga adalah politisi. Ya. Beliau sebelum aktif di politik, beliau adalah seorang pejuang ya, seorang purnawirawan ya. Majen bintang 2 terakhir di ABRI pada saat itu dan sempat terakhir setelah pensiun dari militer masuk politik sampai menjadi wakil ketua DPR RI tahun 1987. Jadi sebenarnya kalau dirunut memang keluarga politik ya. Keluarga politik itu yang mempengaruhi Nah, pemikiran maupun langkah. Tapi ketertarikan kan tidak cukup. Jadi saya juga ingin mempelajari secara lebih detail. Ya, makanya S1 saya waktu saya kuliah, saya ingin mempelajari secara lebih mendalam melalui teori-teori ya, melalui pelajaran dan seterusnya, sehingga saya memutuskan mengambil jurusan ilmu politik. Demikian juga S2, saya mengambil juga ilmu politik dengan fokus hubungan internasional. Lalu S3 sama juga. Jadi memang secara keilmuan mempelajari, ketertarikan mungkin dari sejak usia dini, dan tentunya organisasi. Organisasi ini yang juga saya ikut partisipasi secara aktif ya semenjak saya mungkin boleh dibilang usia cukup muda lah. Waktu saya masih SMA saya aktif di OSIS ya, dan seterusnya sampai ke Golkar. Saya hold dulu soal politik nih Bang. Oke, siap. Kan Abang juga dilantik oleh Pak Jokowi. Oktober 2019. Betul, 25 Oktober 2019. Ya. 25 Oktober 2019 sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Betul. Apa sih waktu itu yang kalau nggak salah Pak Jokowi waktu itu memberikan pesan itu Pak Bang Jerry agar membuka jaringan internasional dalam hal perdagangan kita. Betul sekali. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana? Siap. Jadi arahan Bapak Presiden pada saat itu, pada saat saya dipanggil ke istana, beliau menekankan salah satu prioritas dan tugas dari Wakil Menteri Perdagangan adalah pertama itu membuka akses pasar ya. Akses pasar. Ya, ekspor ya, di penjuru dunia ya, secara global ya. Dan itu dipastikan dan juga direalisasikan melalui yang namanya perjanjian dagang, trade agreements ya. Mulai dari PTA, FTA sampai dengan SEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement ya. Nah, di situ ya yang menjadi arahan beliau adalah memastikan supaya perjanjian dagang ini bisa selesai ya, dan tentunya bisa memenuhi target, dan yang paling penting adalah memberikan keuntungan ya, dan juga benefit untuk kepentingan nasional kita, untuk hubungan perdagangan kita, untuk kinerja perdagangan kita yang tentunya ya akan semakin bisa memberikan dampak positif dan juga kesejahteraan bagi tidak hanya kepada para pelaku usaha ujung-ujungnya, tapi juga kepada masyarakat. Nah, ini yang menjadi salah satu penekanan dan juga arahan dari beliau untuk bisa memastikan perjanjian dagang ini diselesaikan, dan juga yang belum selesai agar segera diproses dan juga di follow up sampai ke pada tingkat penyelesaian. Sudah berapa perjanjian dagang? Jadi per yang hari internasional. Jadi per hari ini 2023 ya. Jadi kami Kementerian Perdagangan ya, puji Tuhan, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan 29 perjanjian dagang. Nah, 29 perjanjian dagang itu baik yang sudah dalam tahap signing, tanda tangan, ataupun sudah dalam tahap ratifikasi yang akan ratifikasi oleh DPR RI, dan juga sudah dalam tahap implementasi. Jadi total adalah sekitar 29 perjanjian dagang, baik itu SEPA, PTA, dan FTA. Nah, perjanjian dagang ini ya adalah salah satu cara sebetulnya untuk kita memastikan dan juga kita memprioritaskan kepentingan nasional kita, khususnya dalam perdagangan itu bisa diadvokasi. Contoh paling konkret ya saya ingin sampaikan. Orang mungkin banyak bertanya-tanya, apa sih manfaat perjanjian dagang kan begitu kan? Ya. Nah, ini memang perlu kita juga sampaikan kepada publik, kepada masyarakat ya, tidak hanya pada para pelaku usaha, bahwa memberikan banyak benefit itu adalah salah satu yang menjadi prioritas kami. Contoh yang paling konkret. Dari 29 saya bicara mungkin 2 atau 3 ya, karena mungkin waktu terbatas ya. Saya bicara coba satu mungkin terkait dengan Australia, Indonesia, SEPA. Jadi kita punya hubungan dagang yang baik
secara kemitraan bilateral dengan Australia. Dan kita juga merealisasikan itu salah satunya adalah melalui Australia-Indonesia SEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement. Benefitnya banyak, cuma saya fokus satu aja. Yang paling kita menjadi highlight adalah salah satunya adalah soal tarif biaya masuk. Jadi, Mas, produk-produk Indonesia masuk ke Australia, ya, hampir mencapai 7.000 produk, 6.900 sekian, itu gratis. Jadi tidak dikenakan tarif biaya masuk untuk masuk ke Australia. Nah, bayangkan, hampir mencapai 7.000 produk. Yang artinya adalah tentu memberikan banyak sekali manfaat, keringanan, efisiensi, dan practicality kepada para pelaku usaha yang nanti akan semakin mengembangkan ekspor. Karena kan kita tujuannya adalah memperjuangkan para pelaku usaha kita segala jenis bidang dan sektor untuk memastikan produknya itu bisa masuk secara mudah dan juga tidak dikenakan biaya tambahan. Yang ini akan semakin mengekspansi dan juga memberikan kepastian dan juga memberikan banyak keuntungan untuk para pelaku usaha kita yang banyak mungkin berorientasi kepada UMKM misalnya. Nah, ini contoh salah satu yang mungkin saya kan ke UMKM. Nah, ini ya gimana? Ini salah satu yang mungkin kita tegaskan dan kita pastikan. Nah, itu bayangkan hampir 7.000 produk. Dan 7.000 produk itu kan banyak sekali. Nah, ini hanya salah satu dari sekian keuntungan yang didapatkan dari Australia Indonesia SEPA. Itu satu. Lalu kedua, saya ingin juga bicara soal terkait dengan EFTA. Kita juga punya namanya Indonesia EFTA SEPA. Ya, EFTA itu negara-negara Eropa yang non Uni Eropa. Salah satunya adalah Swiss, ya kan? Nah, di Swiss ini, ya, saya ingin sedikit meng-highlight ini juga penting. Kenapa? Karena begini, Swiss itu adalah salah satu negara di Eropa atau bahkan mungkin di dunia yang cukup kritis, ya, yang cukup cukup intensif dan agresif dalam hal membuka perjanjian dagang dengan negara-negara lain. Nah, salah satu poin yang mungkin di-highlight adalah soal kritis ini, soal produk. Nah, produk kita kan mungkin banyak, mungkin Mas dengar ya di dunia internasional itu banyak mengalami resistensi, salah satunya adalah kelapa sawit. Ya kan? Nah, kelapa sawit kita, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar dari media, kelapa sawit kita itu kan diperlakukan secara diskriminatif di Uni Eropa. Ya kan? Nah, Swiss ini masih alot nih. Masih alot. Nah, Swiss itu bukan Uni Eropa, tetapi dia itu juga cukup vokal dalam hal-hal seperti itu. Nah, tetapi pada akhirnya ketika kita membuka potensi hubungan dagang dan juga kerjasama bilateral dan juga kemitraan dengan EFTA salah satu Swiss, akhirnya mereka mengerti, memahami, mau dan juga akhirnya menandatangani perjanjian dagang itu. Dengan cara apa? Ini saya juga harus sampaikan. Mereka melakukan referendum, Mas. Mereka melakukan referendum kepada publiknya, menanyakan kepada publiknya apakah Indonesia dan Swiss itu bisa menjalin kerjasama, ya, di mana di dalam aspek kerjasama itu salah satu produknya adalah kelapa sawit. Dan segitu demokratisnya, tetapi akhirnya yang ingin saya sampaikan, ini akhirnya mereka memutuskan untuk setuju. Dan itu artinya memberikan pesan yang jelas dan tegas kepada Uni Eropa bahwa Swiss saja yang vokal itu bisa menerima produk kita. Kenapa ya negara-negara lain ada sedikit diskriminatif terhadap CBO kita? Nah, itu salah satu contoh. Nah, ini sekaligus memberikan pesan, posisi, dan juga tentunya positioning yang jelas bahwa Indonesia itu bisa mengexercise, ya, kapasitas dan juga tentunya hak-hak kita untuk memastikan sekali lagi produk-produk kita bisa diterima dan tentunya tidak ada masalah. Nah, ini yang menjadi salah satu pesan yang mungkin bisa disampaikan selain dari benefit-benefit tadi. Aku mau buka contekan nih, karena ini bicara data nih Bang Jerry. Kalau soal angka-angka masih kurang hafal sepertinya. Nah, ini kan baru saja sepakat kerjasama ya Indonesia perdagangan dengan pengusaha Arab Saudi. Betul. Dengan nilai itu luar biasa fantastis ya, 2,3 triliun. Betul. Bagaimana tanggapan Bang Jerry soal capaian? Saya pikir itu luar biasa ya. Kan itu kan Pak Menteri kan melakukan kunjungan baru-baru itu ke sana dan beliau juga bertemu dengan tokoh-tokoh di sana dan juga tentunya Menteri Perdagangannya dan juga tentunya pemimpin-pemimpin yang memang banyak juga sudah banyak berkorespondensi sebelumnya dalam hal negosiasi perjanjian dagang. Dan tadi yang angka disebutkan itu kan luar biasa. Itu bukan angka yang sedikit, ya kan? Dan produk-produk komoditas-komoditas yang kita kerjasamakan juga itu menjadi salah satu tolak ukur, Mas, bahwa Indonesia itu produk-produk yang memang sedang kita orientasikan untuk ekspor itulah produk-produk yang bisa memiliki nilai lebih, ya, yang tidak hanya barang-barang mentah saja, tetapi barang-barang yang sudah diolah, apakah itu jadi full jadi, apakah seperempat jadi ataupun setengah jadi, yang penting memiliki nilai lebih. Dan itu salah satunya juga membuat semacam posisi yang jelas juga bahwa kita dengan siapapun, ya, selama kita memiliki asas resiprokal satu. Dan apalagi kita menganut politik luar negeri bebas aktif dengan siapapun, kita tidak ada tekanan
ya, dan selama itu memberikan hubungan yang sama-sama beneficial untuk masing-masing pihak, seperti Arab Saudi contohnya. Karena kan kita juga bisa lihat, ternyata tidak hanya cuma untuk urusan misalnya contoh, tidak hanya untuk urusan pekerja migran atau TKI atau mungkin soal kerjasama bidang keagamaan atau pariwisata. Tidak hanya soal itu saja, tetapi juga bisa komunitas-komunitas yang selama ini mungkin publik di luar di internasional juga mungkin belum begitu aware. Nah, oleh karena itulah tugas kami di Kemendak untuk memastikan bahwa kita tuh produknya banyak yang bisa kita ekspor dan tentunya juga sekaligus membuka kesempatan untuk kita semakin bisa meningkatkan ya hubungan dagang dan juga kerjasama dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Sebagai contoh, Arab Saudi kan kita tidak hanya cuma masuk ke satu negara, tapi kan kita juga bisa melihat ada efek multiplier di sekitarnya. Timur Tengah terutama, yang bisa juga dijadikan salah satu pintu masuk atau hub bagi contohnya ya kita untuk misalnya melakukan pendekatan atau eksplorasi perjanjian dagang dengan negara sekitar situ. Nah, ini juga akan semakin menambah juga dan mengakselerasi juga proses-proses perjanjian dagang yang sedang kita lakukan. Ya, kalau nggak salah Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemarin mengatakan Indonesia harus bisa menyasar negara-negara non-tradisional. Betul sekali. Nah, itu menarik. Yang dimaksud dengan negara non-tradisional itu apa sih, Bang? Jadi gini, selama ini kan kita sudah bermitra dengan negara-negara besar ya. Contoh yang mungkin sudah banyak mendapatkan hasil seperti Amerika Serikat, China, dan seterusnya. Nah, kita sekarang salah satu targetnya adalah kita mencoba mengeksplorasi ke kawasan-kawasan yang tadi dibilang non-tradisional. Contohnya, apa sih yang non-tradisional itu? Yang selama ini belum kami eksplorasi, seperti negara-negara Amerika Latin. Ya kan? Amerika Latin itu salah satu kawasan yang besar di benua Amerika yang memang tidak hanya luas dari sisi wilayah dan juga dari secara letak geografis, tapi juga memiliki potensi. Sebagai contoh yang paling konkret saja, kami juga saya terlibat banyak dalam negosiasi dalamnya dengan Chile. Kami menyelesaikan perjanjian dagang SEPA dengan Chile, di mana salah satunya yang menjadi titik sentralnya adalah komunitas-komunitas yang selama ini yang sudah kita olah dan menjadi dikirim untuk menjadi minat yang luar biasa di sana seperti jadi ini komunitas olahan, jadi nggak cuma komunitas mentah, sesuai dengan arahan Bapak Presiden kan, bagaimana Pak Jokowi sangat concern di situ. Karena kan beliau kan mengarahkan kami semua ini untuk memastikan produk-produk yang kita ekspor adalah produk-produk yang jadi, yang memiliki nilai tambah, nilai plus. Nah, itu yang menjadi salah satu ya prioritas kami. Nah, tadi balik lagi ke soal non tradisional, Amerika Latin itu besar sekali. Ya, Brazil, Argentina, ya itu dua negara besar di kawasan Amerika Selatan. Belum lagi kalau ke atas sedikit Meksiko, ya sampai ke seluruh penjuru di negara. Memang selama ini Amerika Latin belum disentuh oleh. Karena begini, selama ini mungkin yang bisa kita lihat, kita kan memang membaginya kan per klaster ya, per wilayah, dan kami memastikan memang salah satu yang menjadi prioritas adalah bagaimana proses negosiasi itu dijalankan secara resiprokal. Nah, kebetulan memang ya yang selama ini kami lakukan memang banyak berpusat contohnya di negara-negara yang memiliki hubungan dagang atau juga mungkin tingkat surplus yang baik dengan kami. Contohnya seperti Amerika Serikat, ya lalu negara-negara di Eropa, dan Asia tentunya ya, dan ASEAN pastinya. Nah, sekarang kita melihat nih yang non tradisional ini adalah kawasan yang ternyata juga memiliki minat. Karena begini, jangan lupa juga kami Kementerian Perdagangan punya yang namanya perwakilan perdagangan. Ya, perwadak kita itu tersebar di 46 titik di seluruh dunia. Ya, yang namanya ADDAC atau Atasnya Perdagangan, ya. Dan juga ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Nah, mereka ini yang menjadi ujung tombak. Bagaimana kami melakukan promosi, melakukan business matching, pertemuan dengan seller dengan buyer, mematchingkan antara produk-produk lokal di Indonesia untuk dibeli di luar dan seterusnya, dan identifikasi dan mapping pastinya. Betul. Nah, ini kita melihat banyak info dan masukan dan juga tentunya banyak identifikasi produk-produk yang ternyata negara-negara di Amerika Latin itu memiliki minat yang tinggi. Dan salah satunya yang tadi saya sebutkan Chile. Nah, Chile itu kita bisa jadikan sebagai hub. Kenapa? Karena Chile itu letaknya juga tidak hanya strategis dari sisi lokasi dan posisi, tetapi juga mereka memiliki banyak juga akses kepada negara-negara sekitarnya di dalam benua Amerika Latin ini yang memang memastikan sekali lagi produk-produk kita semakin bisa dikenal. Nah, ketika itu sudah mencapai tahapan yang cukup konkret dan cukup deliverable, itu bisa juga semakin mengencourage ya negara-negara lain untuk mengetahui lebih dalam mengenai Indonesia. Dan ini konkretnya adalah negara-negara itu juga udah banyak yang datang ke kami, sudah dubes-dubesnya datang ke saya waktu itu meminta waktu melakukan audiensi
mereka ingin secara lebih intensif mengetahui produk-produk apa yang memang bisa dipasarkan dan juga pertanyaannya bisa didapatkan. Satu produk aja yang paling diminati di Amerika Latin misalnya. Banyak ya. Kalau saya mungkin tidak bisa hanya menyebut satu karena memang banyak. Contohnya seperti elektronik ya. Lalu mungkin bahan-bahan makanan ya. Lalu mungkin tadi disebutkan mungkin penunjang-penunjang spare part otomotif ya dan seterusnya. Nah, itu kan barang-barang jadi yang memang selama ini juga memiliki nilai tambah dan nilai plus yang jelas. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak hanya juga cuma di Amerika Latin, Mas. Tetapi juga ada di kawasan-kawasan lain yang juga merupakan bagian dari negara-negara non-tradisional yang bisa juga kita masuki. Contoh, negara-negara di Afrika. Itu non-tradisional juga ya, Afrika. Itu non-tradisional juga. Afrika itu, Mas, bayangkan. Benua Afrika itu populasinya berapa? Sangat banyak, satu. Negaranya banyak dalam benua Afrika tersebut ya. Dan kita sudah memiliki perjanjian juga dengan contohnya dengan Mozambik. Nah, Mozambik ini juga menjadi salah satu pintu hub kita untuk masuk ke negara-negara sekitarnya. Kita tidak hanya bicara satu kawasan saja, apakah cuma di Afrika Tengah atau Afrika Utara, tapi juga sampai ke Afrika Selatan dan seterusnya. Yang ini sekali lagi memastikan potensi-potensi untuk kita mengekspansi, memperlebar, memperluas jangkauan dan juga tentunya domain kita terhadap bagaimana sekali lagi hubungan dagang itu dibuka seluas-luasnya dengan catatan memberikan posisi yang jelas kepada Indonesia dan tentunya kepentingan nasional kita terjaga. Kan itu sebenarnya kita kan dengan siapapun oke saja, fine, selama sekali lagi harus inline dengan politik luar negeri bebas aktif kita dan tentunya hubungan dagang kita resiprokal, dan yang paling penting adalah memperjuangkan kepentingan nasional kita, khususnya dalam hal perdagangan. Salah satu yang ditekankan Pak Presiden selalu adalah UMKM, produk-produk UMKM. Pak Jokowi pernah mengatakan kalau UMKM itu harus bisa berkolaborasi dengan usaha-usaha besar untuk membentuk Indonesia Incorporated. Betul sekali. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan Kementerian Perdagangan, tentu saja UMKM itu kan tulang punggung perekonomian nasional, menyumbang 60% ya daripada PDB. Sejauh mana UMKM kita sudah melakukan ekspansi ke luar negeri itu? Ya, jadi betul tadi ya disampaikan ya 60%, bahkan mungkin angkanya mungkin saya mencapai 63% ya, sekitar 60 juta. Memberikan juga tidak hanya kepada PDB ya sekitar 63,4 atau 64%, tetapi juga kepada angkatan tenaga kerja kita yang hampir mencapai 90%. 90%, luar biasa. Ini pilar perdagangan dan juga sekaligus memacu roda perekonomian melalui UMKM. Backbone kita ya. Backbone kita. Nah, tadi pertanyaannya seberapa besar ini udah masuk ke dunia internasional. Nah, memang ini menjadi salah satu tantangan kita ya. Angkanya memang belum sebesar mungkin dengan produk-produk yang konvensional ya atau usaha-usaha yang mungkin skala besar atau mungkin dengan katakanlah dengan migas non migas kita. Tetapi kita harus mulai. Kita harus start. Someone has to start. Kalau kita tidak mulai ini bagaimana produksi atau mungkin menggenjot ya ekspor UMKM ini di dunia internasional ya mungkin kita akan mengalami banyak delay dalam waktu untuk kita bisa mempromosikan hal tersebut. Makanya kita harus mulai. Nah, angkanya memang belum besar, tetapi kita sudah mulai. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. UMKM kita, konkretnya saja ya, kami di Kemendak punya yang namanya Balai Pelatihan Ekspor atau sekarang namanya PPEJ, ya PPJ ya Pusat Pendidikan Pelatihan Ekspor dan Jasa. Nah, itu ya, fungsinya apa? Tugasnya apa? Tugas dan fungsinya jelas. Pertama adalah kita memberikan support, advokasi, asistensi kepada para pelaku usaha khususnya UMKM. Contoh yang paling konkret ya, UMKM ini banyak sekali produknya, Mas. Contoh, saya waktu itu beberapa bulan yang lalu saya di kampung saya di Minahasa, di Sulawesi Utara, ya kan. Saya ketemu berdiskusi, ya kita memampiri usaha-usaha sentra UMKM. Ya. Nah, salah satu produk yang digiatkan oleh para pedagang UMKM adalah snack makanan ringan ya, makanan ringan yang dikemas, yang minatnya cukup besar. Ya, negara-negara seperti Singapura dan bahkan sampai ke Italia kalau tidak salah, itu juga berminat. Ya. Tapi satu kendalanya, ternyata ibu-ibu tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan ekspor. Kenapa? Karena ya, ternyata kemasannya belum terstandarisasi, kemasan packagingnya. Nah, gimana caranya kita bisa bantu itu? Nah, disinilah yang kita coba masuk secara konkret. Nah, kami di PPJ tadi yang saya bilang Pusat Pendidikan Pelatihan Ekspor dan Jasa itu, kita punya program untuk pendampingan dan juga training, memastikan agar mereka-mereka yang mengalami kesulitan dalam hal yang sederhana seperti packaging, itu kita bantu. Kita carikan bahannya, kita sediakan step-step guidance-nya untuk memastikan agar para pedagang atau pelaku usaha tersebut bisa memenuhi syarat itu dan syaratnya tersebut di-accept dan juga diterima oleh standarisasi internasional. Nah, ini yang menyebabkan
banyak sekali tantangan-tantangan ke depan kalau kita tidak bantu. Karena sekali lagi yang namanya UMKM itu harus kita support. Nah, itu baru kita bicara soal packaging. Nah, kedua, kita punya yang namanya selain pelatihan-pelatihan yang rutin ya, pelatihan-pelatihan yang juga berkala dan juga sustainable dan juga continue dan berkesinambungan. Kami juga punya yang namanya business matching tadi saya sebutkan. Business matching yang dibantu oleh ADA kita dan juga ITPC kita yang berkoordinasi ke PPJ tadi. Karena kita kan bicaranya dari hulu ke hilir. Kita tidak hanya bicara dari Indonesia saja produknya akan kita bawa, tapi kita memastikan produk-produk tersebut tepat sasaran. Karena begini, tidak semua negara itu minatnya sama terhadap salah satu produk. Betul. Negara A belum tentu mau produk B. Jadi mencari pasar. Mencari pasar. Nah, itu bagaimana kita memetakan identifikasi itu, mappingnya. Lalu tadi saya bilang Perwadak, ITPC dan juga atas perdagangan. Mereka punya datanya. Karena mereka bertugas di sana, ditempatkan di negara tujuan itu dengan salah satu tugas fungsi utamanya adalah memastikan sekali lagi produk-produk apa yang memang diminati oleh negara mereka ditugaskan untuk bisa menggrab opportunity atau mungkin kesempatan mempertemukan antara seller yang ada di Indonesia dengan buyer yang ada di luar negeri. Nah, ini yang menjadi salah satu sekali lagi bagaimana konkretnya Kemendak atau Kementerian Perdagangan membantu, mensupport, memastikan dan juga akhirnya menggolkan. Karena gini, saya berapa kali menyaksikan, saya kan berapa kali memimpin misi dagang ya ke beberapa negara, ke Amerika Serikat, ke Korea dan segala. Nah, di situ kita melihat ya bagaimana pencapaian-pencapaian tidak hanya dari sisi transaksi, tapi juga potensi ke depan melalui misalnya tanda tangan kontrak untuk signing pengusaha-pengusaha kita untuk bisa mengirim barang-barang untuk ekspor. Nah, itu besar, berapa miliar dolar yang kita dapatkan dari beberapa misi dagang ya yang waktu itu kami pimpin. Nah, ini yang menjadi salah satu sekali lagi jelasnya ya orientasi kita, parameter dan KPI kita untuk memastikan sekali lagi pelaku-pelaku usaha khususnya UMKM itu bisa mendapatkan keberpihakan dan juga tentunya support dan asistensi dari pemerintah, salah satunya melalui Kementerian Perdagangan. Asistensi itu juga tentunya kalau membuka pasar internasional ada aspek digitalisasi dong. Gitu. Oh, sangat, betul. Itu bagaimana? Dari Kemendak sendiri upayanya untuk menciptakan iklim digital di UMKM. Jadi kita kalau bicara digitalisasi itu sangat luas ya cakupannya, baik UMKM maupun non UMKM ya. Nah, saya mencoba yang dari yang paling sederhana dulu ya. Kebetulan salah satu target kita, contoh nih ya, ini juga berhubungan dengan UMKM ya, dan juga usaha-usaha kita di dalam negeri domestik. Kita itu punya yang namanya program digitalisasi pasar, ya kan? Nah, kita menargetkan 1.000 pasar 1 tahun tuh terdigitalisasi. Banyak sekali aspek yang menjadi penentu ya, apa saja yang kita digitalisasikan. Tapi sederhana, yang paling konkret saya mulai yang paling sederhana adalah soal pembayaran, cashless payment, ya kan? Kami kan tiap hari hampir kerjanya ke pasar dengan Pak Menteri dan jajarannya, memastikan mengecek harga-harga dan juga ketersediaan bahan pokok. Nah, tidak hanya cuma situ, tidak cuma stop di situ. Kami juga ingin mendorong dan juga yang tadi saya bilang agar pasar tersebut bisa memulai digitalisasinya. Salah satunya adalah dengan melakukan digitalisasi pembayaran atau cashless payment. Contoh yang paling konkret ya, kita kerjasama dengan Bank Indonesia. Karena mereka yang punya yang namanya KRIS, Quick Response Indonesian Gold Standard, ya kan? Yang kita scan, ya kan? Di lapak-lapak, dipasang di lapak-lapak, di para pedagang, itunya, barcode-nya, QR code-nya, ya kan? Lalu tinggal scan. Nah, di scan itu, Mas, tidak sampai 3 detik. Saya sering sekali coba di para pedagang dan juga di pasar-pasar tradisional, ya. Itu kita cuma scan, tidak sampai 3 detik, ya kita bayar dari pembeli ke penjual sampai langsung, tidak melalui perantara, nggak ada rekening pihak ketiga. Jadi langsung dari kami yang kita beli ke pedagang pasar. Nah, kenapa? Karena banyak pedagang suka tanya, Pak, kalau kita misalnya mau lakukan digitalisasi pembayaran, duitnya nyampe berapa lama? Gitu kan? Lalu mereka nanya, itu melalui rekening pihak ketiga nggak? Apakah sampai langsung ke kami nggak? Charge nggak dan seterusnya. Nah, itu kami jawab, tidak Bu, seperti ini prosesnya, alurnya, dan Ibu langsung terima cash-nya. Ya kan? Nah, ini aspek efisiensi dan practicality. Tapi nggak cukup sampai di situ, Mas. Ini yang kita juga dorong, inklusi keuangan. Gimana caranya kita masuk ke situ? Karena begini, dengan kita memulai dan mendorong dan memastikan ya, mereka itu terdigitalisasi dari sisi pembayaran. Mereka akan mendapatkan pengadministrasiannya secara lebih rapi. Dari sisi keuangan. Kenapa ini penting? Karena contoh misalnya pada pedagang pasar atau siapapun pelaku usaha ingin ke bank. Dia mau misalnya mengajukan kredit, ya kan? Pasti kan bank tanya jaminan apa Ibu usahanya. Coba kita lihat cash flow-nya, coba kita lihat
administrasi keuangannya. Nah, ketika itu sudah terdigitalisasi, akan lebih mudah, akan lebih gampang untuk bank untuk mengakses, menilai, mengevaluasi bagaimana ya ini para pedagang layak atau tidak mendapatkan kredit misalnya, atau mendapatkan loan, atau mendapatkan pinjaman atau apapun. Nah, sehingga ini sekali lagi memberikan kemudahan dan tentunya ya ini mengintegrasikan. Jadi kan akan semakin mudah untuk pihak dari perbankan kepada para pedagang, ya kan, melewat sebuah administrasi yang lebih rapi dengan namanya digital pembayaran yang mampu menyediakan sekali lagi administrasi yang lebih sistematis dan juga lebih sederhana dan juga lebih gampang untuk dilihat, gampang untuk dipahami. Nah, ini contoh. Baru saya bicara soal digitalisasi, masih banyak lagi hal yang kita juga lakukan. Tetapi intinya kita mulai dari hal yang sederhana. Karena kalau kita tidak mulai, nggak akan ada yang melakukan. Nah, hal sederhana itulah yang harus kita lakukan secara konsisten. 1.000 pasar targetnya per tahun. 1 tahun. Target. Tercapai, Bang? Ya, alhamdulillah puji Tuhan ya, kita sampai ini kan bulan Januari kan, kita baru mulai lagi kan tahun 2003. Tapi kemarin itu bahkan melebihi ya kalau kita lihat dari seluruh wilayah Indonesia. Karena kan pasar kan nggak cuma di satu pulau, tetapi kan kita bicara dari Sumatera sampai Papua kan, dan seluruhnya tentunya menjadi salah satu bagian kita berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah. Karena begini, para kadis-kadis perdagangan itu kan memang dia adalah bagian dari pemerintah daerah yang reportnya ke kepala daerah langsung. Nah, kami dari sisi pemerintah pusat kepada perdagangan berkoordinasi juga dengan mereka, memastikan supaya juga mempush mereka, mendorong untuk memastikan digitalisasi pasar terrealisasi. Oke, Bang, itu soal ekonominya aku rasa sudah cukup panjang Bang Jerry memberikan penjelasan dan pencapaiannya juga luar biasa. Kita geser ke politik. Bagaimana Abang melihat peta politik saat ini? Generasi muda ini suaranya itu menentukan. Wamendak itu kerjanya apa sih? Artinya kalau nggak dinamis bukan politik. Iya.